Kalau begini terus, demokrasi barat sudah tamat. Satu kalimat ini mengguncang London. Trending topik pertama BBC, Kementerian Luar Negeri darurat rapat, dan pengakuan mengejutkan seorang jurnalis veteran dimulai. Nama saya Julian Foster, jurnalis investigasi dari majalah The Meridian, Inggris. Sudah 25 tahun berkarir di sini. Rezim korup yang saya bongkar saja lebih dari 3 negara. Bagi saya tugas ke Indonesia ini sebenarnya terlalu mudah. Saya sudah terlalu familiar dengan pola seperti ini. Maret 2024, ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, saya sudah menentukan judul artikel. Kekacauan politik tipikal negara berkembang. Kemacetan dari bandara, suara klakson tak henti, motor yang berkeliaran di sela-sela mobil. Pemandangan kacau ini memperkuat prediksi saya. Memang beda ya negara berkembang, gumam saya dalam hati. Sopir taksi mencoba mengajak ngobrol dalam bahasa Inggris yang ramah. Tapi saya hanya mengangguk saja. Dengan pengalaman 25 tahun, ini pola yang sudah saya hafal. Kekacauan politik, demo rakyat, ketidakstabilan ekonomi, akhirnya muncul pemimpin kuat. Tapi ada yang saya lewatkan waktu itu. Sopir itu berbicara dengan aksen Inggris yang sempurna. Sampai hotel, hal pertama yang saya lakukan adalah menganalisis pemberitaan media lokal. Jakarta Post, Kompas, Tempo. Saya baca semua artikel utama. Dan seperti dugaan, saya menemukan pola tipikal. Demo besar-besaran driver ojek online, keluhan soal ketidakstabilan ekonomi, penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Semuanya cocok dengan rumus kekacauan politik negara berkembang yang pernah saya lihat. Artikel kali ini pasti gampang, pikir saya. Tapi, ada hal aneh yang terjadi. Di briefing pertama dengan wartawan lokal, tingkat pertanyaan mereka jauh melampaui ekspektasi. Mereka tidak sekadar bertanya siapa, kapan, di mana, tapi mengajukan perspektif kompleks. Penyebab struktural, solusi jangka panjang, makna dalam konteks global. Khususnya satu wartawan muda perempuan yang bertanya dengan nada menantang. Mas Foster, jangan-jangan Mas melihat demo ini cuma sebagai keluhan ekonomi. Biasa ya. Padahal ini bisa jadi ekspresi matang dari pengalaman demokrasi kita selama 30 tahun loh. Dada saya tiba-tiba terasa hangat. Ada perasaan bahwa saya melewatkan sesuatu yang penting. Keesokan paginya, saya menuju lokasi demo. Di dalam taksi, saya buka laptop dan mulai mengetik draft artikel sambil merasa puas. Demo kekerasan tipikal driver taksi negara berkembang, keluhan ekonomi yang berubah jadi kekacauan politik. Jari-jari saya menari lincah di keyboard. Artikel dengan pola seperti ini bisa saya tulis sambil tidur. Tiba di dekat pusat kota, puluhan ribu driver ojek online berkumpul. Mereka berteriak slogan sambil memakai helm. Saya angkat kamera, merasa semuanya sesuai prediksi. Memang adegan yang bisa ditebak. Tapi pemandangan melalui viewfinder membuat tangan saya membeku. Seorang demonstran hendak melempar sesuatu ke arah polisi. Tapi yang ada di tangannya bukan batu. Itu bunga hibiskus merah. Bukan cuma dia saja, beberapa orang lain juga menyerahkan bunga kepada polisi. Beberapa bahkan tersenyum. Kamera hampir terjatuh dari tangan saya. Ini apa? Seluruh sirkuit logika di otak saya seketika berhenti. Berlin Wall, Arab Spring, Hong Kong Umbrella Revolution. Dalam 25 tahun meliput demo, tak pernah sekalipun saya melihat adegan seperti ini. Kemarahan dan kedamaian berdampingan dalam satu frame. Tenggorokan saya mulai kering. Tiba-tiba draft artikel di layar laptop terasa menyedihkan dan memalukan. Seorang pemuda membuka helmnya dan menghampiri saya. Wajahnya hitam karena terbakar matahari, berkeringat, tapi matanya jernih luar biasa. Bapak wartawan asing ya, saya Rupi, driver Gojek. Bahasa Inggrisnya patah-patah, tapi anehnya terdengar tulus di telinga saya. Lebih tulus daripada bahasa Inggris mulus para politisi yang biasa saya temui. Kenapa ikut demo? Tanpa sadar suara saya mengecil. Biasanya saya langsung bertanya, apa alasan demo? Pemerintah nggak perhatiin kita, Pak. Tapi dia ragu sebentar, lalu mengeluarkan smartphone lusuh. Di layar yang retak terlihat foto putri kecil dan istrinya. Nggak boleh pakai kekerasan. Saya mau jadi ayah yang dibanggain anak. Seketika sesuatu dalam dada saya jatuh dengan keras. Ini bukan jawaban yang saya harapkan. Saya mengira dia akan bilang, susah cari nafkah, pemerintah korup, diperlakukan tidak adil. Tapi pemuda ini bicara tentang tanggung jawab, bukan kemarahan, tapi cinta.
Ujung jari saya mulai dingin, tenggorokan saya panas. Aneh, jurnalis veteran 25 tahun kok bisa terguncang oleh satu kalimat driver taksi sederhana. Yang lebih mengejutkan, Rupi memetik satu bunga hibiskus dan menyodorkannya ke saya. Bapak juga ambil satu. Nama bunga ini kembang sepatu, artinya kemuliaan. Kita mau berjuang dengan mulia. Seketika ada yang pecah di kepala saya. Semua frame artikel yang selama ini saya tulis runtuh dalam sekejap. Mereka bukan massa yang marah seperti yang saya kira. Setelah berpisah dengan Rupi, saya kembali ke kamar hotel dan duduk di depan laptop. Tapi tangan sudah di keyboard, tak satu huruf pun bisa saya ketik. Yang teringat terus bunga hibiskus itu, yang sekarang masih ada di tas saya. Jari-jari saya bergetar halus. Tenang, Julian. Jangan terbawa satu adegan sentimental saja. Saya menenangkan diri dan memutuskan menggali lebih dalam. Saya akan meneliti komunitas driver Gojek yang diikuti Rupi. Pasti ada pola tipikal yang bisa ditemukan. Tapi semakin diteliti, dada saya semakin sesak. Komunitas driver Gojek bukan sekadar perkumpulan tukang ojek. Mereka punya sistem gotong royong sendiri. Selama COVID-19, mereka membantu masyarakat miskin lebih dulu dari pemerintah. Catatan detailnya lengkap. Bahkan ada edukasi keuangan digital yang mereka selenggarakan sendiri. Keringat dingin mengalir di dahi saya. Masuk akal? Saya pegang kepala dengan kedua tangan. Ini benar-benar berbeda dari gambaran saya tentang buruh tidak tetap di negara berkembang. Yang lebih mengejutkan, saat merencanakan demo pun mereka buat prinsip sendiri. Larangan kekerasan, lindungi fasilitas umum, minimalkan gangguan warga. Tiba-tiba di layar laptop muncul dokumen aneh. Materi tentang proyek pembangunan pembangkit listrik laut yang disebut Rupi. Saya klik karena penasaran. Jantung rasanya berhenti. Proyek yang katanya untuk pengembangan energi ramah lingkungan ternyata menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran. Foto-foto reruntuhan yang merusak habitat asli dan ekosistem laut terus bermunculan saat saya scroll. Tangan saya tidak bisa lepas dari mouse. Seperti tidak bisa melewati lokasi kecelakaan, saya terus scroll ke bawah. Dan saya menemukan fakta paling mengejutkan. Sebagian besar yang memimpin demo sekarang adalah korban langsung proyek itu. Foto keluarga mereka, alamat tempat tinggal dulu, catatan perpindahan, semuanya cocok. Tiba-tiba sesak napas. Saya bangun dari kursi dan buka jendela. Udara panas Jakarta menerpat wajah, tapi dada lebih panas lagi. Bukan karena marah, tapi karena malu. Saya ngapain saja? Saya sandarkan dahi ke jendela sambil bergumam. Demo yang saya cap sebagai kekacauan politik tipikal ternyata adalah seruan terakhir dari despair dan pengkhianatan yang bertumpuk bertahun-tahun. Dan itu dengan membawa bunga sambil memikirkan keluarga dan mengkhawatirkan masa depan. Tiba-tiba ingat satu kenangan masa lalu. 5 tahun lalu saat meliput Suriah. Ketika rezim yang saya bongkar runtuh, malah kekacauan yang lebih besar datang. Waktu itu wartawan junior Emily bilang, "Senior, kebenaran saja tidak cukup, kita juga harus lihat apa yang diimpikan orang-orang." Dulu saya tidak paham maksudnya, tapi sekarang mulai mengerti. Lutut saya lemas. Perspektif jurnalistik yang saya bangun 25 tahun terguncang total gara-gara satu bunga kecil dari Rupi. Saya buka laptop lagi dan lihat draft artikel. Judul demo kekerasan tipikal driver taksi negara berkembang masuk ke mata. Tangan saya tekan tombol delete dengan kuat. Setiap huruf yang terhapus oleh backspace, sesuatu di dada saya ikut mengosong. Ini bukan sekadar keluhan ekonomi. Ini harapan. Tiba-tiba ada yang memanggil saya di lobi hotel. "Pak Julian Foster ya?" Saya menoleh. Seorang pria tua sekitar 70-an, berpenampilan berkarisma. Rambut putihnya rapi, memakai jas hitam tapi tidak ada kesan menekan. Malah tersenyum hangat. "Saya Sidi Armanta, dulu Menteri Luar Negeri." Tubuh saya langsung kaku. Pejabat pemerintah yang mendekati wartawan asing biasanya artinya tutup mulut atau penyuapan. Dalam 25 tahun karir, saya sudah puluhan kali menghadapi situasi ini. Sekarang saya jadi penasihat tidak resmi Presiden Prabowo. Pasti begini, saya ambil posisi bertahan, lipat tangan di dada, dagu sedikit naik. Tapi kalimat pertamanya benar-benar di luar dugaan. "Pak Julian melihat demo ini seperti apa?" Pertanyaannya terlalu langsung sampai saya bingung. Biasanya mereka mulai dengan bagaimana pendapat tentang negara kami, atau
Sepertinya ada kesalahpahaman dan sebagainya. Jujur saja, saya ragu sebentar. Tapi anehnya di depan kakek ini susah berbohong. Saya lihat ini kekacauan politik tipikal negara berkembang. Dia tersenyum dan mengangguk pelan. Tidak marah atau membela diri. Sudah saya duga. Responnya yang tenang malah membuat saya semakin bingung. Jantung mulai berdetak lebih cepat. Pak Julian tahu Pancasila tidak? Saya geleng kepala. Itu ideologi negara kami. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial. Tapi yang lebih penting itu musyawarah. Musyawarah? Saya mulai mencatat tanpa sadar. Cara unik kami agar orang dengan pendapat berbeda bisa mencapai kesepakatan. Bukan voting mayoritas, tapi mencari jawaban yang bisa diterima semua orang. Apa hubungannya dengan demo ini? Ada hubungannya dengan semua, matanya berbinar. Yang dilakukan anak-anak muda ini yaitu... Pulpen saya berhenti. Ada perasaan kuat bahwa saya sedang melewatkan sesuatu penting. Pak Julian, kalau ada waktu, saya mau tunjukkan satu tempat. Dia bawa saya ke sebuah desa kecil di daerah Lampung. Dari Jakarta naik mobil 3 jam. Sepanjang jalan saya cemas. Ini aman tidak ya? Jangan-jangan ini jebakan? Tapi sekaligus ada rasa penasaran aneh. Ada yang tulus dari mata kakek ini. Pemandangan di luar jendela berubah pelan-pelan. Gedung abu-abu kota hilang, muncul sawah hijau dan pohon kelapa. Udara juga makin segar. Pak Julian jadi wartawan kenapa? Pertanyaan mendadak membuat saya terkejut. Ingin mengungkap kebenaran. Kebenaran! Dia mengulang kata itu pelan-pelan. Tapi terkadang kebenaran bisa membuat orang lebih sakit, tidak? Dada saya tertusuk. Ingat kejadian Suriah 5 tahun lalu. Kebenaran yang saya bongkar malah memicu kekacauan lebih besar. Tapi kebenaran tetap harus diungkap. Tentu saja, tapi kebenaran juga ada konteksnya. Dan membaca konteks itu juga tugas wartawan, bukan? Mobil tiba di pintu masuk desa. Saya turunkan kaca dan lihat keluar. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Di tanah yang dulu tercemar limbah industri, sekarang terbentang hutan bakau yang segar. Mulut saya menganga tidak bisa tertutup. Siapa? Siapa yang buat nih? Suara saya serak. 2 tahun lalu saya pernah lihat foto satelit tempat ini. Waktu itu tanah mati penuh air busuk dan limbah. Sekarang jadi hutan hijau penuh kehidupan. Warga desa buat sendiri, tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan LSM luar. Suara Pak Sidi terdengar dari jauh. Saya berjalan di antara hutan bakau seperti bermimpi. Akar-akar pohon menancap kuat di pertemuan air laut dan air tawar. Di sela-sela akar itu ikan-ikan kecil berenang, burung-burung berkicau. Kehidupan benar-benar hidup. Pak Julian, kenalkan Ibu Suryati, kepala desa. Perempuan paruh baya menyambut kami. Wajahnya terbakar matahari, tapi mata berbinar penuh semangat. Awalnya putus asa, Pak. Tanah nenek moyang kami rusak, tapi nggak bisa menyerah. Ini tempat anak-anak akan tumbuh. Suaranya bergetar tapi tegas. Saya duduk di sebuah bangku kayu mendengar ceritanya. Yang paling susah itu menyatukan pendapat berbeda-beda. Ada yang mau cepat-cepat bertani, ada yang mau bikin tempat wisata, tapi kami pakai musyawarah. Musyawarah bagaimana, Bu? Ya duduk bareng, bicara sampai semua setuju, butuh waktu lama, tapi hasilnya semua ikhlas. Ibu Suryati cerita panjang lebar. Bagaimana warga satu persatu berkumpul mulai membersihkan tanah tercemar. Bagaimana mereka cari bibit bakau dan mulai tanam. Awalnya banyak yang ragu, katanya percuma, tanah sudah terlanjur rusak, tapi kami bilang setidaknya kita sudah usaha. Saya lihat ke sekeliling. Hutan bakau yang rimbun, anak-anak bermain di antara pohon, ibu-ibu mencuci di sungai yang sudah jernih. Sekarang bagaimana, Bu? Alhamdulillah, Pak. Ikan mulai banyak, wisatawan mulai datang. Yang penting anak-anak bangga sama kampung sendiri. Seketika ada yang naik dari dalam dada saya. Panas, tapi bukan amarah. Ini perasaan yang lama tidak saya rasakan. Mereka tidak sekadar memulihkan lingkungan. Mereka memulihkan komunitas. Menyelesaikan konflik dengan dialog, bukan kekerasan. Mengubah putus asa jadi harapan. Memilih kebaikan bersama daripada keuntungan pribadi. Saya ingat demo di Jakarta. Rupanya sama saja. Mereka tidak sekadar menyuarakan keluhan, tapi menunjukkan proses membangun komunitas yang lebih baik.
Tangan saya mulai bergetar. Ini momen menemukan hal terpenting yang 25 tahun saya lewatkan sebagai wartawan. Pak Sidi, saya sepertinya salah paham. Tidak apa-apa, Pak Julian. Yang penting sekarang sudah paham. Matanya tersenyum bijaksana. Tapi saya masih bingung. Kok bisa ya orang-orang sederhana seperti ini mampu melakukan hal sebesar ini? Karena mereka punya sesuatu yang mungkin sudah lama hilang di negara maju. Apa itu? Kepercayaan. Kepercayaan bahwa bersama-sama mereka bisa mengubah semuanya. Saya duduk di bangku itu cukup lama. Mendengar suara ombak, kicau burung, tawa anak-anak, merasakan angin sepoi-sepoi dari hutan bakau. Untuk pertama kali dalam 25 tahun karir, saya merasa damai. Kembali ke London, saya mulai menulis artikel yang benar-benar berbeda. Judulnya saya ganti. Indonesia menunjukkan kemungkinan baru demokrasi. Dalam artikel itu, saya ceritakan detail bagaimana warga biasa seperti Rupi menyuarakan pendapat tanpa merusak keharmonisan komunitas. Bahwa yang mereka perjuangkan bukan sekadar penolakan, tapi alternatif yang lebih baik. Khususnya contoh Desa Lampung, saya jelaskan betapa hebatnya kemampuan menyelesaikan konflik dan daya pulih komunitas masyarakat Indonesia dengan data konkret. Luas pemulihan bakau 430 hektar 300% dari target pemerintah. Kenaikan pendapatan desa 35% per tahun, 7 kali rata-rata Indonesia. Perbaikan indeks pencemaran turun 85%, meraih grade baik WHO. Tapi setelah artikel terbit, hati saya masih cemas. Apakah perspektif seperti ini bisa diterima? Hal mengagumkan terjadi. Seminggu setelah artikel saya terbit, Presiden Prabowo membuat pengumuman bersejarah di hadapan media dunia. Indonesia sekarang akan membersihkan tuntas korupsi masa lalu dan memulai paradigma politik baru yang mendengarkan suara rakyat. Dia perintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap pejabat rezim lama yang terlibat proyek pembangkit listrik laut, sekaligus mengumumkan sistem pengambilan keputusan partisipatif warga. Yang lebih mengagumkan, dia canangkan proyek pemulihan komunitas daerah dengan menyebarluaskan contoh Desa Lampung ke seluruh Nusantara. Artikel saya jadi satu-satunya laporan media asing yang memprediksi perubahan bersejarah ini. BBC, CNN, Guardian berlomba mengutip analisis saya. Tapi yang lebih penting ada di tempat lain. Pesan dari Rupi. Pak Julian, terima kasih. Pak sudah ceritakan kisah asli kami. Anak saya sekarang bangga sama bapaknya. Seketika saya sadar, apa tugas wartawan yang sesungguhnya? Bukan cuma membongkar masalah, tapi menyampaikan kisah harapan yang diciptakan orang-orang. Sekarang seluruh dunia memperhatikan Indonesia. Mereka kagum dengan kemampuan mengubah konflik jadi harmoni, kekuatan mengubah putus asa jadi harapan, dan kebijaksanaan memilih kebaikan komunitas daripada keuntungan pribadi. Ini bisa jadi model demokrasi yang baru. Saya sekarang bukan lagi wartawan yang sinis. Saya jadi orang yang mencari harapan, dan harapan itu saya temukan di Indonesia. 6 bulan kemudian, saya ke Jakarta lagi. Kali ini dapat penugasan sebagai Kepala Biro Asia, The Meridian. Naik taksi dari bandara, sopirnya mengenali saya. Wah, Pak Julian Foster ya. Gara-gara artikel Bapak, negara kami berubah total. Dia bicara dengan aksen Inggris sempurna. Persis yang saya lewatkan 6 bulan lalu. Terima kasih, tapi yang berubah itu saya. Kalian yang mengubah saya. Kebisingan Jakarta masih sama, tapi sekarang terdengar beda. Bukan kekacauan, tapi dinamika. Bukan ketidakteraturan, tapi keberagaman. Dan saya yakin, yang ditunjukkan Indonesia ke dunia bukan sekadar stabilitas politik, tapi jawaban baru tentang apa itu demokrasi yang sesungguhnya. Sekarang giliran Barat yang harus belajar. Dari Indonesia.